Banyak kelebihan dari Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Yang pertama yang kami lihat adalah keduanya ini tokoh nasional yang punya jam terbang yang tinggi. Keduanya punya banyak pengalaman. Pak Ganjar itu sudah pernah menjadi anggota DPR RI selama 10 tahun, kemudian Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Jadi kalau bicara soal memahami bagaimana bisa menggerakkan pemerintah itu sudah sangat paham. Prof. Mahfud juga tidak kalah hebat. Prof. Mahfud ini pernah menjadi menteri, pernah juga menjadi anggota DPR, pernah juga menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan Prof. Mahfud selama memimpin Mahkamah Konstitusi tidak punya cacat moral etika, tidak pernah terkena pelanggaran seperti itu. Jadi kalau bicara soal pemahaman soal institusi negara, Prof. Mahfud ini sudah pernah di tiga posisi ini, trias politika, di eksekutif, legislatif, yudikatif sudah pernah. Jadi kalau bicara soal jam terbang, pengalaman, saya sangat yakin dengan kemampuan keduanya. Yang kedua, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini adalah tokoh yang datang dari rakyat, dari bawah. Mereka ini bukan anak pejabat, mereka ini bukan anak orang hebat, mereka benar-benar memulai dari bawah, bahkan Pak Ganjar itu waktu kuliah sempat kesulitan membayar uang sekolah. Jadi mereka saya rasa merepresentasikan orang banyak, merepresentasikan rakyat dibandingkan dengan capres-cawapres dari pasangan yang lain ya, yang datang dari kalangan elit. Kalau bicara datang dari rakyat, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud itu sosok yang memang datang dari rakyat dan membuktikan bahwa mereka bisa naik dan mereka bisa menjadi contoh. Dan sampai dengan sekarang, saya akan bilang bahwa gaya merakyatnya itu masih sangat melekat. Contoh Pak Ganjar, cara berkampanye bahkan menginap di rumah warga di kampung, di desa. Ini level capres. Level capres yang bisa datang berusukan ke pasar, tapi lebih dari itu, kalau Pak Jokowi sebagai presiden juga merakyat, berusukan ke pasar. Tapi Pak Jokowi nggak pernah nginep di rumah warga setahu saya. Kalau Pak Ganjar ini mampu nginep di rumah warga untuk menunjukkan bahwa memang ini dekat. Saya ingin dekat dengan masyarakat, benar-benar merasakan denyut jantung dari apa yang dirasakan oleh rakyat. Nah itu hal kedua yang saya lihat penting. Yang ketiga, walaupun mereka mulai dari bawah kemudian naik ke atas, mereka ini sederhana. Sosok yang sederhana dan selama ini menjaga integritas. Saya rasa Indonesia sekarang ini sudah mengalami loncatan ekonomi ya. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kami di 5%, 6%, zaman SBY 6%, zaman Jokowi 5%, tapi pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Dan saya lihat banyak sekali kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Konglomerat baru, pengusaha baru, banyak berjamuran. Dan ini menurut saya hal yang baik, tapi ada juga sisi negatif di mana menimbulkan ketimpangan. Karena di Indonesia ini jadi banyak sekali orang yang sudah kaya raya, tapi yang masih di dalam kemiskinan masih banyak. Nah, Prof. Mahfud dan Pak Ganjar ini sosok yang sudah berhasil naik meniti karir politiknya, tapi tetap sederhana, sangat kelihatan. Dan tidak mudah di dalam konteks politik Indonesia hari ini untuk punya kekuasaan tapi tidak memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya rasa dari sisi karakter sudah teruji, sederhana dan berintegritas. Nah itu contoh-contoh hal-hal yang menurut saya menunjukkan bahwa Pak Ganjar dan Prof. Mahfud ini adalah sosok yang terbaik untuk memimpin Indonesia ke depan. Ya, tentu tidak ada pemerintahan yang sempurna ya, ada plus dan minusnya. Perindo adalah partai pendukung pemerintah. Walaupun sekarang calon presiden yang kami usung mungkin berbeda dengan calon presiden yang Pak Jokowi dukung ya. Dalam berbagai kesempatan sudah jelas lah arahnya Pak Jokowi itu kemana. Tapi kami akan bilang bahwa Perindo adalah partai pendukung pemerintah. Kami juga punya posisi di dalam kabinet. Kami juga terus mendukung banyak sekali program yang sudah dijalankan pemerintah selama 9 hampir 10 tahun terakhir. Jadi posisi kami ya kami memperjuangkan apa yang sudah kita tawarkan sejak masa kampanye presiden sebelumnya, dan kami akan bilang bahwa sebenarnya banyak hal yang baik yang sudah dilakukan pemerintahan selama ini, program-program yang sudah baik. Kita melihat bahwa di dalam berbagai kesempatan pemuda itu ya menjadi perhatian. Misalkan kita bicara soal program kartu prakerja yang banyak menyasar sebenarnya pemuda-pemuda milenial yang memang masih kesulitan mencari pekerjaan. Jadi saya rasa dalam beberapa isu ada perhatian dari pemerintah memastikan pemuda punya kemampuan ekonomi, bisa mengembangkan kemampuan ekonominya. Tapi kalau bicara soal kritik, maksud saya berusaha objektif juga di sini. Ada PR-PR yang masih harus kita kerjakan. Sekarang ini saya lihat banyak kekritisan di kalangan mahasiswa. Saya rasa 5 tahun terakhir ini muncul kekritisan dari mahasiswa yang saya harus disampaikan bahwa tidak cukup diakomodir di ruang-ruang pemerintahan. Saya melihat banyak demo-demo, protes-protes itu yang kemudian berakhir begitu saja tanpa tanggapan yang cukup dari pemerintah. Jadi kalau bicara soal
apakah pemerintah sudah memberikan ruang yang cukup? Saya rasa belum. Saya rasa belum karena yang saya lihat untuk melibatkan pemuda menjadi kekuatan pembangunan ekonomi sudah diupayakan. Tapi bahwa pemerintah benar-benar memberikan ruang pemuda ambil bagian di dalam pemerintahan itu yang saya rasa masih kurang.